Baiklah saudara-saudara, teman-teman warga GPKP dimanapun berada, kita bertemu kembali di diskusi perpuluhan jamu-jamu kita untuk tanggal 9 sampai 15 Februari tahun 2025. Jadi nats untuk kita diangkat dari Kejadian 28 ayat 16 sampai 22 dengan tema Kubereken 1/10 asa si ibreken Tuhan. Nah, Kejadian 28 ayat 16 sampai 22. Kayaknya kita baca dulu nih ya. 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 Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Dari sini nih. Ya, jadi kalau aku ya berpendapat ya, kalau aku ya, kalau aku berpendapat kurang tepat sebenarnya nats ini diangkat sebagai nats untuk membicarakan persepuluhan. Kalau aku ya kurang tepat karena beberapa orang mengira sangat positif ini apa yang disampaikan oleh si Yakub, tapi kalau kita teliti secara mendalam, justru Yakub ini kelihatan karakter aslinya. Yakub yang nama lainnya Israel itu betul-betul penipu. Betul-betul penipu ini. Adi beberapa mana? Dia menipu dan ditipu oleh mertuanya sendiri atau pamannya sendiri si Laban kan. Tapi kita lihat dulu dari awal. Jadi ini kan kisah Yakub ini kan mau menemui sepupunya si Rahel untuk menikahinya kan. Karena kan ada semacam tradisi yang mirip-mirip dengan orang Karo juga. Alangkah baiknya kalau dia mengambil impalnya. Nah, gitu kira-kira. Untuk kemurnian darah sebenarnya, kemurnian keturunan, karena waktu itu kan setiap suku bangsa kan nggak saling percaya. Lalu memang ada perintah itu kan untuk tidak menikahi orang di luar Yahudi. Nah karena itu si Yakub mau menemui si Rahel. Tapi tentu di sepanjang perjalanan kita ketahui ya susahlah zaman itu kan, nggak mungkin seperti zaman ini. Jadi menakutkan itu sebenarnya untuk pergi. Untuk pergi dari rumah orang tua, merantau itu sesuatu yang menakutkan. Sehingga Yakub ini kepingin agar dia selamat. Nah, di sini masalahnya. Jadi sebelum Yakub meninggalkan Kanaan sebagai kampungnya orang tuanya, itulah tanah perjanjian itu kan, Yakub bertemu Tuhan di dalam mimpi. Artinya Tuhan menunjukkan dirinya di dalam mimpi. Ya, walaupun Yakub ini ya banyak juga catatan buruknya ya, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Selain dia menipu abangnya sendiri si Esau kan, dia menipu juga bapaknya kan dengan menggunakan bulu domba di tangannya. Ya, tapi si penipu ini tetap dikasihi oleh Tuhan kan. Tapi kalau kita lihat ya, yang pertama ada sebenarnya sebelum sampai ke persepuluhan tadi, ada semacam pengalaman rohani yang Yakub rasakan waktu dia bertemu Tuhan dalam mimpi. Kalau dalam bahasa Indonesia apa tadi disebutnya? Kalau dalam bahasa Karo, kebiaran ingatnya ada katanya. Kalau bahasa Indonesia alangkah dahsyatnya ya. Nah, jadi
Tapi gini kata ayat Berbeda. 17, ia takut dan berkata. Ya. Berarti kalau begitu kebiaran dengan Nenda dalam pengertian Kagum ya? ketakutan bercampur kekaguman, gitu kan? Dia takut sekaligus kagum Ya. karena dia bertemu dengan Tuhan, sehingga dia menamai tempat itu dengan Bethel. Kita ketahui kan, Bet itu dalam bahasa Ibrani artinya rumah. Bet dan El itu Tuhan kan, rumah Tuhan. Sama dengan Bethlehem kan, rumah roti. Bet itu rumah. Jadi Bet itu juga yang kemudian dikenal dengan bait, ya kan? Sehingga bait Allah, Bait Allah. bait Allah, Bet dalam bahasa Arab Baitullah, ya kan? Makanya itu tempat orang Muslim Maka di Mekah itu berdoa itu kan disebut Baitullah kan. Nah, jadi tempat Bait Allah. Bait Allah. betul. Nah, jadi dia menamai itu rumah Allah. Di sini kita melihat teologi si Yakub ini berbeda dengan kalau kita lihat si Daud kan. Kalau Daud kan menyebut bahwa Tuhan itu ada di mana saja. Tuhan itu ada di mana saja dan dia tidak dipenjarakan oleh ruang dan waktu. Tapi Yakub ini mengira di sini Tuhan berarti di sini rumahnya begitu. Makanya dia menyebut tempat itu menjadi. Di situ dia ketemu sama Betul. Tuhan itu dalam mimpi ya. Dia mendirikan meletakkan batu di situ sebagai bukti bahwa itulah rumah Tuhan. Mungkin masih segitulah pemahaman Yakub tentang Tuhan. Jadi berbeda dengan kalau kita baca Mazmur 139 ayat 7 kan, yang Daud katakan Tuhan lid ijapape. Nah, tapi ya kita lanjutkan saja ya. Ini mulailah keluar karakter asli si Yakub pada ayat 22. Bahwa memang betul nggak salah Tuhan menyebut namanya Yakub, yaitu penipu. Karena ayat 20-22 ada terlalu banyak kata adi dalam bahasa Karo. Iya. Dalam, Jika. jika. Misalnya kan, kalau kita lihat mulai ayat 20 sampai 22, adi itemani di bata aku. Nah, ini kan semacam ada tawar menawar ini. Iya. Tawar menawar ini. Barter lah ya. Nah, dia akan menghormati Tuhan kalau yang dia inginkan dia dapat. Misalnya kan kalau kita lihat adi itemani di bata aku, adi ikawali di bata aku perjalanan, adi iberikan nabangku uwis raspangan, adi selamat aku mulih ke rumah bapakku. Ada 4 adi, 4 jika. Dan empatnya ini yang penting-penting loh. Dan semua menguntungkan dia. Keselamatan, makanan, minuman, Pakaian, pulang. Jadi dia ini memang betul-betul ya Israel. Negosiator lah. Jadi nggak salah juga kayaknya kenapa orang-orang Yahudi ini menguasai ekonomi dunia kan. Perbankan ini kan dikuasai mereka. Memang mereka negosiator ulung ini. Nah, sama Tuhan pun dia ada tawar-tawaran ya kan. Tapi yang menariknya kalau kita lihat Kejadian 28 ayat 13 sampai 15, bagaimana bedanya Tuhan dengan dia. Iya. Kalau dia di ayat 20-22 tadi, dia selalu adi itemani di bata aku, adi ikawalina aku, iwas perdalanan, adi berikan abangku, wis raspangan, adi selamat aku mulih ke bapakku. Banyak sekali adi, tapi maka aku persiapkan ya. Itulah syarat dia memberi persepuluhan. Iya. Nah, itu yang makanya Jadi kalau dia nggak dapat makanan nggak ngasih. dia nggak ngasih persepuluhan. Makanya Kup. di awal tadi aku nggak sependapat sebenarnya kalau ini nats yang diangkat untuk menjelaskan persepuluhan. Aku nggak sependapat, tapi nggak menjadi masalah. Misalnya kalau kita baca Kejadian 28 ayat 13 sampai 15, ini versi dari posisi Tuhan kan. Ini kan ada dua orang yang berjanji ini. Tapi kalau Tuhan dia ada 5 yang dia sebutkan. Aku kap Tuhan di bata Abraham ras Ishak. Yang kedua, man badu ras kesusuran duku berikan tanah. Yang ketiga, aku ras kam dengan engkau alikam. Aku ras kam, aku menyertai engkau dan mengawal engkau, mengawal jalanmu, kan gitu kan? Aku ras kam dengan engkau alikam. Yang keempat, aku pagi mabakam mulih ku tanah hendak. Ada janji Tuhan untuk membawa dia pulang. Yang kelima, laku tadingkan kam seh nggodung kulakoken kerina si ku katakan bandui. Satu lagi.
ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Nah, lihatlah. Jadi, banyak kali, aku bacakan ya, ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 1. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. 2. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Dan aku akan bawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Apa yang kujanjikan akan kuberikan. Datang si Yakub, Adi. Itu versi orang Karo itu. Orang Karo itu begitu, banyakan. Artinya begini, kita lihatlah orang menyampaikan persembahan syukur kan. Oh ya, kita itu Adi. Karena sudah, makanya dia memberi. Karena dia sudah menerima. Jadi ada seorang penafsir ini menawarkan begini, seorang penafsir. Bagaimana kalau tadi doanya si Yakub seperti ini, dia menawarkan. Jadi jangan adi-adi gitu banyak sampai 4 kan. Andai kata Yakub menawarkan doa begini. Arkiteken kam, karena engkau telah menjaga aku, engkau telah membantu dan menolong aku, karena engkau telah memenuhi semua yang kuperlukan, karena engkau telah berjanji untuk membawa aku pulang dengan selamat ke rumah Bapakku, yaitu negeri yang sudah engkau janjikan kepada nenek moyangku, maka aku adalah milik kepunyaanmu selama-lamanya, ya Tuhan. Kalau begitu tadi doanya, itu sangat positif. Nggak jadi Israel namanya nih. Nggak jadi Israel namanya. Jadi Karo. Tapi karena dia memang mengajak Tuhan negosiasi, ya memanglah betul ini penipu. Jadi padahal tadi Tuhan udah ngasih janji ya, akan memberkati engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau, ngasih berkat nih, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Udah dikasih, datang Yakub. Ya kalau semua sampai ini, kalau kesampaian ya, gitu ya. Kalau kesampaian ya, gitu kan. Iya. Terus 1/10 itu. Jadi ini sebenarnya nggak layak ini dijadikan nats untuk membahas persepuluhan. Bernazar. Dan apa yang terjadi, ya Tuhan juga tahu. Dan memang menariknya Tuhan ini sangat menyayangi si Yakub ya. Karena sebenarnya bukan sangat menyayangi si Yakub, tapi Tuhan memegang teguh janjinya. Sehingga karena Tuhan menjanjikan Yakub inilah, melalui Yakub inilah bangsanya itu akan berkembang, sehingga dia sejahat apapun Yakub dia tetap mengasihinya. Sehingga kalau kita lihat di teologi Perjanjian Lama bahwa Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah Yakub ini penipu loh, tapi itulah sebutan untuk Allah. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Selain ketulusan Abraham dan Ishak ya. Abraham kan tulus ini. Iya. Nggak punya anak nggak apa-apa, tetap Allah. Ya. Karena Allah sudah terlanjur berjanji ke Abraham, sehingga janji itu dipegang dipegang Allah terus kepada Abraham. Abraham ini kan orang yang menyenangkan hati Allah. Iya. Tapi ya cucunya sejahat itu pun ya tetap mendapat berkat. Karena itu jadilah orang baik supaya cucu kita mendapat berkat, kan begitu juga kan. Nah, satu lagi nih sebelum kamu tambahin, sebelum aku lupa, karena aku lupa ya kan. Yang aku menarik ini loh nih di ayat 13 ini, 13, 14, 15 ini. Itu nggak jadi bahan kita ya. Tapi nggak apa-apa. Di ayat 13, 14, 15 ini berkat-berkat Tuhan ini. Iya kan? Iya. Terus di ayat 22, disinilah akan ku persembahkan sepersepuluh kepadamu. Jadi aku mikir begini, bukan karena 1/10 mulu makanya Tuhan memberkati, enggak. Dia jadi sebelum kau memberikan 1/10, Tuhan sudah memberikan berkat. Lebih dulu Tuhan memberi berkat. Iya. Jadi ini kan gini nih, lebih dulu Tuhan menjanjikan, lebih dulu Tuhan memberkati, lebih dulu Tuhan menyayangi, barulah datang hati si Yakub, ku kasih 1/10. Itu pun kalau semua yang dijanjikan itu kesampaian. Iya. Jadi bagi Yakub 1/10 itu sangat besar.
Bagi Yakub sangat besar. Dan merasa kayak Tuhan sudah puaslah dengan 10% itu. Itu jiwa penipu. Mungkin karena orang Israel dari bahan PJJ kita kemarin agak ketat deh ke bawah. Betul juga. Jadi di sisi lain kita nggak usahlah terlalu merasa besar yang sudah kita beri ke Tuhan. Lebih banyak yang dikasih Tuhan ini ya kan? Tuhan memberi segala-galanya, kita hanya memberi 10% tapi masih keberatan. Itu kita keturunan Yakub itu. Betul-betul keturunan Yakub. Ini tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan padamu. Dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya. Debu tanah banyaknya. Engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bukan mendapat 10 katanya. Aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi. Dan aku membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Jadi mungkin inilah balas kita memberi persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan ya ini. Iya. Dan ya ada penafsir yang menarik ini. Rupanya Tuhan itu gak bodoh kan, dia tahu sebenarnya trik-trik si Yakub. Tapi karena sayangnya dia, kemudian dia memberikan Yakub ini kesempatan untuk kuliah yang biaya kuliahnya mahal. Kuliah kehidupan. Begitu Yakub bertemu dengan pamannya Laban yang beberapa mamanya ini sangat mirip dengan pamannya, dia jatuh cinta ke Rahel karena memang tujuannya ke rumah pamannya juga untuk menemui Rahel. Tapi pamannya punya persyaratan. Kalau mau menikahi anakku Rahel, 7 tahun lah bekerja dengan 7 tahun. Oke, nggak masalah. Kita jangan lupa ya, kalau angka 7 dalam Alkitab itu berarti itulah angka paling tinggi. Jadi kalau sudah 7 tahun itu waktu yang sangat lama. Bayangkan 7 tahun bekerja untuk menikah. Dan waktu hari pernikahan itu kan biasanya pengantin wanita itu ditutupi wajahnya itu. Sehingga Yakub nggak mengetahui siapa yang ada di balik kerudung. Yeah. Rupanya yang di balik kerudung itu kakaknya si Rahel yang bernama Lea, yang lebih tua dan kurang cantik, lebih cantik si Rahel katanya dalam tafsiran. Ya, yang menurut Yakub lah. Iya. Ya, Yakub jelas kecewa karena yang dia temui bukan Rahel, tapi pamannya rupanya ini trik supaya Yakub lebih lama lagi bekerja di situ. Lalu pamannya berkata, oke lah, nggak apa-apa, samamu nanti si Rahel ini, tapi tambahlah kerja 7 tahun lagi. Total 14 tahun. 14 tahun bekerja untuk mendapatkan keduanya. Dia ditipu habis-habisan. Karena dia penipu juga begitu. Jadi mungkin itu latihan untuk betul-betul menjadi umatnya Allah. Walaupun pada akhirnya sebelum dia pergi meninggalkan Laban, ditipunya lagi Laban soal mana hewan yang berbintik-bintik mana itu tidak, dia dicek itu malam-malam kan semuanya. Jadi memang. Tapi memang pengajaran mamanya juga begitu kan? Mamanya juga terlibat untuk membuat dia menjadi penipu. Jadi memang darah mamanya kali ya? Ya lah, memang keluarga mamanya dan Laban ini sama lah, namanya turang dia sama Laban kan. Sama-sama penipu orang di satu keluarga. Tapi ya bagi kita, karena ya kita bicara soal persepuluhan, terlepas ini yang diangkat natsnya untuk membahas, tapi kita harus melihat apa yang bisa kita bahas di sini untuk jemaat, bahwa ya memang kita memberikan persembahan persepuluhan itu janganlah bersyarat begitu. Janganlah adi. Adilah berikan Tuhan pasu-pasu keluarga kami, dari kami. Adi berikan Tuhan anakku sehat-sehat, berikan. Adi dahin anakku kuberikan. Adi naik pangkat kuberikan. Jangan maunya begitu. Tapi ingatlah dari ayat yang 13, karena Allah sudah lebih dulu. Ya, karena Allah lebih dahulu mengajukan berkatnya. Dia berjanji melindungi, menjaga, melindungi dan mengantarkan pulang.
Makanya ada itu berkat-berkat kan dalam bahasa Indonesia kan, Tuhan Allah yang akan menjaga keluar masukmu kan maksudnya. Jadi maksudnya Tuhan Allah yang menyertai ketika kau pergi, menyertaimu juga pulang. Kan kira-kira begitu. Nah, masuklah kita ke diskusi kalau begitu. Oke. Jadi kuga pengertian do karena persembahan persepuluhan ras pendalan kendu sedekah. Nah, ini masing-masing lah yang menjawab ya, karena ini bertanya soal pengalaman. Apa landasan teologi kita masing-masing? Karena ada orang ikut-ikutan kan, karena itulah yang ditetapkan gereja sebagai aturan, dia melakukannya. Tapi alangkah baiknya kalau landasan kita mengumpulkan persepuluhan ini karena teologi. Karena kita tahu seperti janji Allah tadi, kita tahu bahwa Allah lah yang menyertai hidup kita, Allah lah yang menuntun mengawali jalan kita, Allah lah yang memberkati, memberikan tempat tinggal, memberikan berkat-berkat melimpah, mengantarkan kita pulang. Allah, jadi layak sekali kita memberikan persembahan. Begitu pulang ke pergi sekolah, pergi ke pasar atau ke pajak, pergi ke kantor, ke ladang, kembali pulang selamat. Ini ada perdebatan, ini pengalaman ya. Kan dulu kan ada sejarahnya. Aku kan waktu bertugas di Bangun Purba ini, persepuluhan ini pertama sekali dicanangkan gereja kita pada masa Ketua Mudraman waktu itu Pendeta Jadiawan Pranginangin. Sekitar tahun 2002. Jadi ya, waktu itu ada perdebatan. Satu perdebatan soal angka 10% ini. Karena bagi sebagian kan di sana banyak pengusaha kan. Sebagian merasa itu angkanya, sebenarnya dia agak keberatan dengan besarnya angka itu. Tapi dia keberatan soal momo di gereja, wartanya. Dia punya sawit puluhan hektar. Kalau 10%-nya sudah puluhan juta itu. Apa enggak terganggu nanti jemaat yang lain mendengar persepuluhan sebanyak itu? Itu ininya masalahnya waktu itu. Ada juga masalahnya yang lain, bagaimana menghitungnya 10% ini? Bagaimana menghitungnya? Karena belakangan yang beredar kan bagian persepuluhan, bagian dari persepuluhan gitu. Jadi kalau bagian dari persepuluhan bukan sepersepuluh kan? Nah itu jadi pertanyaan. Jadi banyak sebenarnya diksi-diksi yang membingungkan. Kalau kita baca di Alkitab itu kan tegas. Di Alkitab itu kalau kita punya 10 ekor domba, 1 ekor itu milik Tuhan. Itu jelas hitung-hitungannya. Tapi belakangan ini kan itu menjadi perdebatan. Tapi kalau aku berpendapat ya, Tuhan itu kan kaya. Jadi dia nggak akan memperhitungkan itu soal angka. Soal matematika bukan urusan itu. Tuhan melihat hati. Yesus kan mengajarkan begitu kan. Melihat hati. Jadi ngapain kita memperumit dengan hitung-hitungan? Lalu dengan alasan hitung-hitungan itu sebenarnya bukan itu. Sebenarnya ada berat di hati kita sebenarnya yang memberi. Lalu kita mempersoalkan hitung-hitungan sehingga dengan jalan begitu akhirnya kita menghentikan memberi persembahan. Belum tepat kurasa apanya nih iya. Saya. Nah ini nggak tepat ini. Jadi kalau gitu belumlah dulu itu kan ya emang nggak mau ya. Itu kan keturunan si Jakub lagi kembali. Itu kan tipu-tipu. Persepuluhan itu kan kesadaran diri bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini milik Tuhan. Mengembalikan miliknya ya apa yang menjadi berat? Jadi intinya mau 1/10 atau mau 20%? Ya banyak sebenarnya warga GPKP ini sudah memberi di atas 10%. Banyak. Bahkan ada yang sampai 50%. Ya. Karena setiap ada kegiatan di gereja ini dia turut serta dan dia tidak banyak bicara. Tapi ada yang banyak bicara, mempersoalkan soal aturan-aturannya, hitung-hitungannya, sehingga karena lamanya dia berhitung, dia sudah nggak pernah memberi lagi persepuluhan. Jadi sebenarnya hati. Atau dengan alasan malu lihat orang. Ya, nanti apa kata orang kalau kebanyakan? Akhirnya nggak dibuatnya lagi supaya jangan malu. Nah, gitu kira-kira. Dan bagaimana dia di hadapan Tuhan, malu nggak dia? Ya kan terlalu banyak trik-trik keturunan Jakub ini. Nah,
Kita masuk ayat kedua kalau gitu. Ipindo sekala entah dua kala naksikan man perpulungan ibas ia godalan anu setia nehkan persembahan perpulunan. Ini kedua pertanyaan ini sebenarnya bersifat pribadi ya, dijawab secara pribadi oleh peserta PJJ. Bagaimana pengalamannya? Apakah setelah dia rutin memberi persembahan persepuluhan akhirnya keuangannya menjadi morat-marit, anak-anaknya menjadi tidak lagi makan? Nah, bagaimana kira-kira? Kalau begitu ya hentikan saja. Kalau kita dengan memberi persembahan kemudian hidup kita menjadi kacau, jangan lakukan. Tapi sepanjang yang ketahui, jemaat-jemaat kita yang setia memberikan persembahan persepuluhan tidak pernah kekurangan. Ini kan soal teologi. Karena jangan lupa, kembali kita ke 13. Sebelum ayat 22, Yakub memberi persepuluhan, lebih dulu Allah memberi. Memang harus selalu kembali ke situ ya. Iya, harus tetap kembali ke situ. Duluan Allah yang memberi. Kok sekarang setelah memberi ini kok kekurangan dong dulu, gitu loh. Banyak anak-anak kan banyak juga begitu kan. Anak-anak ada pengalaman loh di jemaat kita. Bapaknya ini berniat atau bapaknya ini penganut kepercayaan kalau idealnya membagikan harta itu sebelum meninggal. Nah, lalu si bapak ini membagikan lah. Semua tanahnya dibagikan ke anak-anaknya, bangunan semua dibagikan. Ya disisakannya lah sedikit untuk dia. Tanpa diprediksinya dia sakit keras. Sakit kerasnya ini sangat keras sehingga membutuhkan uang yang banyak. Sehingga harta yang sedikit yang disisakan untuk dirinya itu gak cukup. Nah, tiba saatnya dia meminta partisipasi anak-anaknya keberatan. Kan bapak sudah bagikan ke kami. Jadi kalau bapak sakit ya, harta bapak lah dijual, apa yang ada. Masa minta ke kami? Jelas-jelas pemilik harta itu bapaknya di awal, tapi karena terlanjur kecepatan dibagikan, sudah menjadi milik mereka. Cucu bapak perlu sekolah katanya. Ini yang bahaya. Ketika si pemilik ini perlu ditolong, bantuannya tadi sudah berubah pemilik, nggak mau lagi mereka. Sama seperti itu sebenarnya ini. Kalau kita perhatikan di ayat 13 seterusnya, Allah sudah banyak memberi. Pemberian itu tidak terbatas. Tiba saatnya si Yakub yang memberi hanya 10%, itu pun dengan persyaratan. Kalau Adi, itu berarti terlalu banyak negosiasi. Nah, inilah nampak ya dua sikap. Terus satu lagi Kristen nih, ya kan, ibas yang kau setia akan persepuluhan. Nah, Kristen satu lagi ya, jangan hitung-hitung persepuluhan orang lah. Dia orang kaya, persepuluhannya begini. Wah, mana? Soal persembahan itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Iya, kita kan nggak tahu dia udah ngasih ke panti asuhan mana. Kita nggak tahu dia udah ngasih makan siapa. Karena dia memberi tangan kanan tidak diketahui tangan kiri kan. Kan nggak semua orang mengumumkan apa yang sudah dia lakukan. Iya. Jadi berurusanlah dengan persepuluhan kita sendiri. Pengatakan bujur, ucapan syukur kita sama Tuhan kita dengan atas apa yang sudah dia perbuat, kesadaran diri untuk mengakui bahwa dia Allah itu adalah Raja yang wajar kita berikan upeti, jangan lihat upeti orang. Rasakanlah berkat Tuhan atas hidupmu. Berdasarkan itulah engkau bertanya ke hatimu berapa yang layak engkau persembahkan. Jadi jangan mempersoalkan orang lain. Jadi itulah kesimpulan terakhirnya ya.